Halo, oke, kita jumpa lagi ya di sesi kali ini. Untuk sesi kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana sih kita memperbanyak hidup kita dengan berpikir positif, berkata positif, dan juga bertindak positif. Nah, hidup seseorang itu seringkali dipengaruhi bahkan dibentuk oleh apa yang dia pikirkan atau yang dia katakan. Jika kita sering berkata positif dan juga berpikir positif, maka pribadi kita akan cenderung menjadi pribadi yang positif juga. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita sering berpikir dan berkata negatif, ya pastinya yang akan terwujud dalam hidup kita, ya yang negatif-negatif. Terus, bagaimana sih supaya kita bisa memperkaya hidup kita dengan perkataan yang positif, dengan berpikir yang positif, dan juga dengan tindakan-tindakan yang positif? Caranya? Yang pertama, sering mengucap syukur. Bersyukur ini merupakan suatu kebiasaan kecil yang sangat istimewa. Ya, kenapa bisa demikian? Karena dengan bersyukur kita melatih perkataan dan pikiran kita untuk terbiasa menjadi baik. Bahkan dalam agama pun seringkali kita dianjurkan untuk selalu bersyukur, ya kan? Iya. Nah, bersyukur itu tidak hanya untuk hal-hal yang baik saja. Bahkan ketika kita dalam kesusahan atau kita mengalami hari buruk sekalipun, kita tetap harus bersyukur. Mungkin dari kita sudah banyak yang tahu ya dengan Helen Adams Keller, seorang penulis, aktivis, sekaligus dosen yang mengalami buta dan tuli sejak dia umur 2 tahun. Salah satu ucapan Helen yang sangat memotivasi banyak orang adalah dia pernah berkata seperti ini, "Aku bersyukur atas cacat-cacatku ini. Dengan cacatku ini, aku menemukan diriku, aku menemukan pekerjaanku, dan aku menemukan Tuhanku." Nah, seperti demikian. Bersyukur itu bukanlah hal yang sulit, ya. Kita dapat melatihnya setiap kita menemukan hal-hal sederhana yang masih memberikan nilai positif terhadap diri kita. Yang kedua, biasakan berempati. Kemampuan berhubungan seseorang dengan orang lainnya itu merupakan nilai plus yang dimiliki oleh banyak orang sukses. Berempati merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki seseorang dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ketika kita mampu berempati dengan orang lain, itu artinya kita mampu merasakan perasaan orang lain. Kita bisa mengerti keinginannya, kita bisa memposisikan diri sebagai orang lain, dan kita bisa menangkap motif di balik sikap orang lain. Sikap empati itu berlawanan dengan sikap egois. Kayak gimana sih sikap egois itu? Mudahnya sikap egois itu ya kita justru minta diperhatikan dan dimengerti orang lain. Meskipun tidak semua orang itu mampu berempati, namun semua orang itu pasti bisa belajar dan membiasakan diri untuk mencoba berempati. Itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana seperti kita mencoba menjadi pendengar yang baik, atau belajar menempatkan diri pada posisi orang lain, atau juga bisa belajar melakukan kebaikan kepada orang lain sebagaimana yang ingin orang lain lakukan kepada kita. Nah, yang ketiga, bersikap aktif. Banyak orang yang merasa gagal dalam hidupnya. Sebab apa? Ya, sebab hidupnya banyak mimpi, banyak tujuan, akan tetapi tidak mau bergerak dan tidak mau mempersiapkan dirinya untuk melangkah ke depan. Jika kita telah mempunyai pengetahuan, tujuan hidup yang hendak kita capai, dan kita sadar tentang apa yang harus dilakukan, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah bertindak. Kita harus membiasakan untuk menghargai waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, melawan rasa malas dengan melakukan tindakan-tindakan yang sederhana-sederhana saja. Yang penting itu bisa mewujudkan atau membuat kita menjadi aktif. Oke. Yang keempat, dahulukan hal yang penting. Kita memang perlu memikirkan apa saja yang menurut kita paling penting dalam hidup kita, kemudian mendahulukannya untuk mengerjakannya. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam hal-hal yang kurang penting, apalagi terjebak dalam hal yang tidak penting. Sementara hal-hal yang penting
malah terabaikan dan tidak dapat perhatian sama sekali dari kita. Mari kita biasakan diri untuk bertindak dengan mendahulukan yang penting, dengan cara memilih dan memilah mana sih yang penting dan mana sih yang tidak penting untuk hidup kita. Nah, apabila kita membiasakan diri mendahulukan mana yang terpenting dalam hidup kita, itu akan menjadikan hidup kita lebih efektif, lebih produktif, dan juga dapat memberikan ketenangan pikiran serta ketenangan hati. Selanjutnya, yang kelima. Nah, menabur benih kebaikan. Sebagaimana pepatah yang sering kita dengar bersama, siapa yang menanam pasti akan menuai atau memanen hasil dari apa yang ditanamnya. Prinsip menabur benih kebaikan ini berlaku pada setiap orang, tidak terkecuali. Kita tidak perlu pusing memikirkan bagaimana hasil yang akan kita dapat ketika kita menabur kebaikan di sekeliling kita. Ya, sebab tidak sedikit dari kita yang menabur kebaikan namun hasil yang didapatkan itu tidak sama dengan apa yang kita tanam atau yang kita tabur. Kita sudah mencoba baik dengan teman kita, mencoba baik dengan tetangga kita, tapi masih ada saja yang membalas dengan tindakan yang tidak baik. Ya, wajar saja. Toh biasanya ketika kita menanam jagung, menanam padi, masih ada kan rumput-rumput yang ikut tumbuh di sekitarnya. Iya, tinggal bagaimana kita mengatasinya. Mau disemprot pakai obat, dicabut kemudian digunakan pakan ternak, atau dicabut sebagai kompos. Itu pilihan. Ya, semuanya tetap akan memberikan hasil yang baik untuk kita nikmati dalam menjalani hidup. Yang terpenting, kita sudah belajar menabur benih kebaikan. Oke? Nah, yang terakhir, yang keenam, selalu bersikap jujur. Jujur merupakan sikap yang harus benar-benar kita miliki. Kenapa demikian? Iya, kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang utuh, bahkan masa depan kita dan harga diri kita itu akan rusak jika kita tidak punya sikap ini. Karena ketika kita berbohong, saat ini juga, itu berarti kita sedang menciptakan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Nah, mulailah untuk lebih sering bersikap dan berkata jujur pada diri sendiri dan juga orang lain. Meskipun tindakan-tindakan tersebut seringkali mengandung risiko. Nah, dengan demikian, ketika kita berpikir positif, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu akan terwujud menjadi hal-hal yang positif. Dan dengan mengatakan sesuatu yang positif, pasti hal yang akan kita dapatkan juga sesuatu yang positif juga. Jangan pernah kita menenggelamkan pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif, dan jangan pula kita mengatakan sesuatu yang negatif untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Sebab apa? Sebab apabila kata-kata itu berulang kali kita ucapkan, dia akan menjadi doa, ya. Nah, jika kita menjadikan berpikir dan berkata sekaligus bertindak positif itu sebagai kebiasaan kita, maka kebiasaan ini akan meningkatkan kualitas hidup kita dan bahkan akan merubah kenyataan hidup kita. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat lagi untuk kita. Terima kasih, sampai jumpa.